Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Profesor Husin Aziz yang baru saja menjelaskan surat ini secara gamblang. Mas Husaini, lalu bapak-bapak yang lain, Mas Nazar, Mas Haruddin, juga semuanya saja yang mengikuti acara yang bagus ini. Saya mungkin komentar yang tentang yang disampaikan oleh Mas Husaini. Nah, kalau membuat nama itu akan hati-hati itu Mas Husaini ya. Memang kadang-kadang karena dari Quran itu dikira semua itu baik gitu. Ada teman saya dulu itu namanya Khosirin ya. Itu lalu ditertawain orang itu. Dan juga apa itu namanya? Ya kata-kata yang kadang-kadang dia tidak tahu artinya, tapi karena itu dari Quran dikira semuanya bagus. Termasuk juga ketika kita nyebut manusia, ya. Manusia itu di dalam Quran itu kan insan, ya. Kadang-kadang disebut anas, kadang-kadang disebut al-bashar, disebut Bani Adam. Saya teliti di Quran itu kalau disebut insan itu selalu digandengkan dengan kata yang kurang bernuansa positif. Misalnya innal insana li rabbihi lakanu, innal insana la yatgha, innal insana lafi khusrin, innal insana khuliqa halu'a, ladul mubin, doluman jahula, kafuro jidala do'ifa patro, dan lain-lain. Itu selalu berkonotasi kurang bagus, kecuali satu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tapi juga segera diteruskan summa radadna asfala safilin, dan itu rupa-rupanya lebih kepada ciptaan berupa fisik sebaik-baiknya itu. Nah, karena itu lalu saya kadang heran kenapa ustadz-ustadz itu kalau berdoa itu ya Allah, ya Rob, mudah-mudahan mahasiswa saya, anak saya, santri saya kelak menjadi insan kamil. Nah, berbeda dengan yang saya sebut lewat Al-Quran tadi, selalu bernuansa negatif. Saya lalu mempelajari insan itu apa. Ternyata insan itu adalah hawa, nafsu, dunia setan. Itulah insan. Karena itu kalau insan kamil, mudah-mudahan anak saya jadi insan kamil, maka ya mudah-mudahan anak saya jadi jelek yang sempurna, setan yang sempurna itu kan. Nah, kayak gitu. Barangkali saya salah, tetapi kalau di Quran selalu digandengkan dengan hal yang negatif itu. Mungkin ya Ustadz itu nyebutnya tidak salah, tetapi barangkali punya pemahaman yang lain. Tetapi kalau di Quran, insan itu memang selalu digandengkan dengan hal yang kurang positif gitu. Nah, terkait dengan ini, dengan surat ini yang apa namanya invitor yang bermakna terbelah itu kan. Yang saya kemarin minggu yang lalu memberikan komentar itu, kenapa surat ini ya begitu dimulai dari apa namanya
peringatan-peringatan apabila langit terbelah, apabila bintang-bintang berserakan, apabila lautan menjadi meluap, dan seterusnya itu terbayang oleh pemahaman saya atau hati saya. Itu ingin mengingatkan manusia itu yang begitu bandel itu loh. Manusia itu makhluk yang betul-betul bandel, yang melampaui batas, yang dulu manjahula, yang biadab sebetulnya manusia itu. Suka nipu, suka bohong, suka pura-pura, mencintai harta yang berlebih-lebihan, merendahkan orang dianggap hal biasa, bahkan lalu kemudian juga menyakiti hati, membunuh, memporak-porandakan. Coba di dunia ini, nah, kalau kita lihat Irak, kita lihat Irak, kita lihat Syria, kita lihat Yaman, kita lihat Libya, coba ini sebetulnya kan karena keterlaluannya manusia itu, lalu kemudian diingatkan bahwa perbuatannya nanti itu akan berdampak di akhirat, di ujung kehidupannya ini. Lalu kemudian dikatakan itu tadi, innal abroro lafi naim wa innal fujaro lafi jahim, itu diingatkan seperti itu. Bahkan lalu ditunjukkan kau selain ingkar itu juga mendustakan hari penting, ialah hari pembalasan itu yang pada saatnya nanti orang tidak berdaya, tidak bisa menolong orang lain sedikit pun, dan segala urusan di hari itu adalah milik Allah. Itu manusia itu seperti itu. Karena itu kalau kita membaca ini dan kita memang merasa manusia ini agar baik itu harus dimi'rajkan. Kalau dia masih tetap manusia, masih tetap Bani Adam, masih tetap Anas, itu di Quran saya cari-cari Pak Nazaruddin itu memang enggak ada ya yang diseru untuk masuk surga. Rasa-rasanya tidak ada. Yang diseru masuk surga itu bukan insan, bukan Anas, tapi adalah mukmin, adalah umat Muhammad. Maka agar manusia itu selamat itu kan, bisa masuk surga, maka harus mi'raj. Lalu mi'rajnya manusia itu agar dia bisa naik martabat dari umat manusia menjadi umat Muhammad itu apa? Itu lewat sholat sebetulnya. Lewat sholat. Saya baca tentang ayat-ayat tentang sholat itu. Yang bisa memperbaiki hati itu tidak ada lain kecuali sholat. Kalau lewat hanya dinasihati, tidak bisa. Orang tidak bisa dinasihati. Disuruh baca buku juga tidak bisa. Disuruh untuk dididik itu, dididik manusia atas manusia itu juga tidak bisa. Tak lihat itu. Makin tinggi pendidikannya kok makin pintar berbohong. Para koruptor-koruptor itu yang lulusan S2, S3 ya, dididik paling lama itu kan. Makin banyak, makin lama mengenyam pendidikan, makin pintar bohong, makin pintar nipu kan, rasa-rasakan itu. Kalau saya tanya anak SD dengan SMP nakal mana, katanya nakal SMP. SMP dengan SMA, nakal SMA. SMA dengan S1 ya nakal S1. Kalau anak SD, SMP, SMA dulu pernah saya katakan, kalau ujian itu paling banter itu hanya nyontek itu. Anak SMP, SMA, SD, SMP, SMA waktu ujian nasional itu hanya nyontek. Tapi kalau S2, S3 tidak nyontek, tapi copy paste itu ya. Jadi lebih parah itu sebetulnya itu. Karena itu memang pendidikan itu tidak dari manusia ke manusia. Pendidikan hati itu lewat sholat itu. Tapi tidak sembarang sholat. Ialah sholat yang khusyuk. Wasta'inu bis sabri wa shalah wa innaha lakabiratun
illa alal khosiin. Siapa khosiin? Khosiin adalah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Jadi mereka yang ketika sholat itu merasa ketemu Tuhan dan kepadanya mereka nanti akan kembali. Pertanyaannya adalah, apa bisa kita bisa ketemu Tuhan? Kalau itu bisa, lalu gimana bisa ketemu Tuhan itu? Bisa menemui Tuhan itu gimana? Nah ini barangkali juga nanti kita akan menemui surat-surat ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Sebab yang namanya khusyuk itu adalah mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Itu. Lalu seterusnya saya tertarik sekali dengan pertanyaan daripada Ibu Wahyu Kusuma Yanti ya dari Surabaya tadi disebut-sebut oleh Mas Husnaini tadi. Kalau lihat ayat ini memang kita sepertinya pesimis ya, apa ada ya kriteria-kriteria yang akhirnya kita itu menjadi selamat itu. Saya ketika mendengarkan tadi itu saya cari-cari ayat Al-Quran. Ternyata banyak Ibu Bu Wahyu Kusuma Yanti yang menggembirakan, yang mudah. Jadi yang mudah bahwa kita ini ada peluang untuk selamat dan bahagia itu ada ayat-ayat yang lain. Misalnya bahwa tentu orang yang disayang oleh Allah itu, orang yang disayang oleh Allah mendapat ridho dari Allah tentu tidak akan dimasukkan neraka. Orang kesayangan Allah kok masuk neraka itu kan, itu mungkin masuk golongan yang abror itu kan. Nah tapi bagaimana agar kita itu disayang oleh Allah? Maka jawabannya adalah ikuti Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu di surat Ali Imran ya, ayat 31 atau 30 berapa itu. Itu qul in kuntum. Jadi kita kalau ingin disayang Allah dan tentu nanti akan masuk surga dan akan selamat, ikuti Rasul. Rasul itu yang harus kita ikuti. Juga jika ingin memperoleh rahmat, nah, mendapatkan rahmat dari Allah, maka juga ikutilah Rasul. Ikuti Rasul. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur Rasul. Nah, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat, taatlah kamu kepada Rasul, la'allakum turhamun. Nah, ini ada peluang itu. Jadi tadi siang ingin disayang Allah, ikuti Rasul. Tapi lalu kemudian ingin memperoleh rahmat dari Allah, juga taatlah kepada Rasul. Nah, juga lalu saya pernah dulu nyampaikan bahwa jika ingin disiksa, nanti kan ada siksa itu. Wa innal fujara lafi jahim. Bagaimana agar kita tidak disiksa? Maka jugalah bersamalah dengan Rasul. Dikatakan di dalam surat Al-Anfal itu ayat 33 itu mengatakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi Allah tidak akan itu untuk mengadab kita selama kita itu bersama Rasul, dan Allah juga tidak menghukum kita sepanjang kita itu memohon ampun kepadanya. Nah ini kan sebetulnya ayat-ayat yang menyenangkan. Juga ada lagi itu surat An-Nisa ayat 64 itu yang mengatakan wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'iznillah walau annahum idzalamu anfusakum ja'uka fastaghfirullah wastaghfaralahumur rasul lawajadallah tawaban rohimah. Kalau kita merasa salah, dolimi pada diri sendiri, dolim, berbuat jelek kepada diri sendiri, maka datanglah kamu kepada Rasul. Maka memang kehidupan ini
Ini Rasul ini tidak bisa ditinggalkan. Tentu harus ada bedanya. Siapa Rasul? Abduhu wa Rasuluh tentu saja berbeda dengan pemahaman. Kalau itu Muhammad anak Abdullah dan Aminah itu, yang itu lalu menyampaikan ayat-ayat Allah yang namanya Nabi itu, mengkabarkan, itu memang sudah wafat, dimakamkan di Masjid Nabawi di Madinah. Tapi Muhammad sebagai Abduhu wa Rasuluh, sebagai Ruh, Abul Arwah, bapaknya Ruh, tidak pernah mati. Ruh itu tidak pernah ada yang mati. Yang mati itu adalah jasmaninya itu. Nah, di mana itu? Kita mesti menjaga kepada beliau, datang kepada beliau. Di mana beliau itu? Nah, saya menemukan ayat ayat Al-Quran yang mengatakan la uqsimu bihadal balad wa anta khilum bihadal balad wa walidi wa mawalad. Nah, di tempat yang mulia itu, Rasul sekarang, utusan Allah itu ada di tempat yang mulia. Tempat mulia itu begitu penting, tempat mulia, semua kitab suci menyebutnya. Taurat menyebutnya dengan jantung alam, Zabur menyebutnya dengan pusat dunia, Injil menyebutnya dengan sumbu alam, Al-Quran menyebutnya rumah Allah atau Baitullah. Ya, lalu kemudian orang Jawa ikut-ikut memberi nama itu pusering bumi, pusering bumi. Nah, tempat itulah sebetulnya Rasulullah di situ. Karena itulah ketika kita semua mau menyembah Allah, maka selalu menghadap ke tempat itu. Menyembah itu mesti menyembah ke tempat itu, namanya ke kiblat. Orang seluruh dunia ini itu menghadap ke situ. Orang Indonesia, Malaysia, Singapura menghadap barat, Rusia menghadap ke selatan, Yaman, Sudan menghadap ke utara, orang Eropa menghadap ke timur, menghadap ke tempat itu untuk menyembah Allah, itu kan, untuk menyembah Allah ke tempat itu. Di situ maka barangkali ya bisa dikatakan mulaku robihim itu barangkali bisa diartikan tatkala kita berada di tempat itu, maka maknanya kita ketemu Tuhan. Nah, hanya lalu ketika kita sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka yang kita ingat bukan lalu kemudian kiblat kita itu, jantung alam, sumbu pusat dunia, sumbu alam, itu bukan itu. Yang ketika lihat ya sesuai dengan kegiatan kita sebagai dosen, kita ingat memberi kuliah, ingat menguji, ingat baca disertasi, yang ibu-ibu ingat jemuran, lalu kemudian ingat masaknya, ingat HP-nya, ingat WA, itu. Lalu kemudian tidak lagi tubuhnya menghadap, tetapi hatinya kemana-mana. Padahal di Quran juga dikatakan wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasbiyah fadhul adab bima kuntum takfurun. Itu keras sekali karena ancamannya seperti itu. Karena itu ingat Allah, ikut Allah, ikut Muhammad, taat kepada Muhammad, gitu kan. Maka datang kepada Muhammad, ya datanglah ke tempat itu, gitu, ke tempat yang mulia itu. Kalau dalam bahasa yang sederhana, datanglah menghadaplah ke kiblat. Hati kita ada di situ. Yang dulu pernah saya sampaikan bahwa disitulah sebetulnya yang disebut dengan Kausar. Inna a'tayna kal Kausar, telaga Kausar. Di bawahnya Ka'bah, bukan Ka'bahnya, Ka'bah itu hanya tanda saja bahwa di situ adalah Baitullah. Di bawah itu sebetulnya ada telaga, itulah air Zam-Zam itu yang tidak pernah habis. Itulah telaga Kausar. Sholat pun sebetulnya harus ada di situ. Dan kalau kita sholat di situ, maka penyakit hati kita akan cabut. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, di mana tajri min tahtihal anhar. Nah, saya kok lihat seperti itu. Jadi surat ini mengingatkan kepada manusia yang begitu bandel itu kan, sampai ditunjukkan innal abrara lafi naim wa innal fujara lafi jahim dan seterusnya itu.
lalu kemudian diterangkan akan seperti apa di akhirat nanti di ayat terakhir itu. Tapi selain itu agar kita senang, nah itu agar senang, seperti yang disebut-sebut oleh Ibu Wahyu tadi, ternyata masih ada jalan keluar. Apa itu jalan keluar? Ikut Rasul, ikut Rasul di Baitullah, maka lalu hati kita menjadi tenang, rumah tangga menjadi damai, kita tidak galau, kita tidak sedih, kita tidak ragu, dan seterusnya. Itu karena kita berada di tempat yang mulia. Lalu caranya gimana? Secara berhakikat. Ingatan kita ada di tempat itu. Tubuh kita di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, tapi ingatan kita, gitu kan, ingatan kita selalu ada di tempat itu, insya Allah kita aman. Itu pandangan saya secara garis besar, gitu, Mas Husna ini barangkali bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk merenungan untuk menjalani kehidupan ini, sehingga kita tidak takut tetapi kita masih optimis ingin meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.